Semuanya, agenda kita hari ini adalah memantau atau kesempatan buat kalian bertanya terkait progres implementasi tugas besar. Contoh kalau untuk yang kelas pagi tadi, sekitar 3 kelompok itu meminta komentar ataupun menanyakan beberapa kendala ataupun struktur yang mereka sudah lakukan di dalam program source code program mereka. Begitu. Selain itu, saya juga menjelaskan tentang arsitektur 2 tier, 3 tier, serta N tier, ya. Nah, saya akan memulai dahulu dengan pembahasan tentang single tier, 2 tier, 3 tier, hingga N tier, ya. Saya share screen. Due to technical problem, following person will be removed. Stefanus Felix. Stefanus, kayaknya kamu akan kena kick, nanti join lagi aja ya. Nggak tahu kenapa. Mungkin ada gangguan. Oke. Ya, layar saya sudah bisa kelihatan. Jadi, saya akan menggunakan penjelasan yang saya sudah berikan tadi pagi. Jadi sebenarnya kita akan membahas tentang, ini topik tambahan ya yang saya bawa ya, tentang ada yang namanya single tier, 2 tier, dan 3 tier. Itu apa sih ya? Itu adalah arsitektur dari software jika dilihat dari aspek sisi komunikasi maupun sisi pemilahan eksekusi proses. Ada yang namanya arsitektur client server, ya. Nah, biasa kita tulis dengan tulisan client server, bisa juga client/server. Jadi, nah, di saya bisa muncul sih. Coba saya ulangi ya. Itu jangan-jangan karena tadi saya install VirtualBox ya, dia memang minta komputer di restart. Tapi saya nggak restart. Kalau sekarang kelihatan, udah loading. Sudah mulai kelihatan nggak? Oke, dirapi ya. Oke. Salah. Nah, jadi arsitektur software itu nggak cuma satu ya. Arsitektur software itu dilihat dari, maksudnya satu itu bukan satu dan setiap sisi bisa punya arsitektur yang jenisnya beda-beda. Gitu. Ini beda dengan di dunia nyata, arsitektur rumah, bangunan, ya kalau dibilang arsitekturnya bergaya Romawi, ya udah, tidak ada arsitektur yang lain. Arsitektur dilihat dari sisi desain eksterior sama interior, that's it. Tapi kalau software, arsitekturnya bisa dilihat dari istilahnya dari kalau saya ibaratkan tadi dunia nyata, interiornya bisa dilihat arsitekturnya, eksteriornya bisa, teknik bangunnya bisa, terus mungkin apalagi ya, arsitektur bagaimana perakitan sistem kelistrikan rumah itu juga menjadi satu arsitektur tersendiri, gitu ya. Cuma kalau dalam dunia nyata, kalau orang ngomong arsitektur itu biasanya cenderung mengacu pada arsitektur eksterior dari rumah, ya, bentuk rumah. Nah, kalau di software, jadi kalau orang bilang arsitektur softwaremu kayak apa? Kalian bisa bilang, arsitektur dari sisi mana dulu? Apakah dari sisi struktur source code program, ataukah dari sisi keterhubungan apanya, atau dari deployment-nya? Kalau ada yang bilang, ya arsitektur lah, masa arsitektur dilihat dari sisi apanya? Berarti sebenarnya sesungguhnya orang tersebut yang kurang begitu paham arsitektur itu apa. Ya, jadi arsitektur dalam software tidak sesederhana arsitektur dalam dunia nyata, analoginya begitu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang konsep-konsep tier, single tier, 2 tier, 3 tier, itu kita berbicara dari sisi arsitektur, sisi komunikasi, gitu ya. Kalau kalian tahu REST itu RESTful arsitektur, RESTful API, tulisannya kan gini ya, RESTful API, ini juga tergolong arsitektur, tapi dari communication style architecture.
Itu. Layering yang kita bikin itu gimana? Itu juga layered application, layered architecture. Dari sisi apa? Dari segi bagaimana kita memilah-milah struktur program kita, gitu. Ada lagi orang berbicara tentang monolitik, ada orang berbicara tentang monolitik, tentang microservice, ya. Nah, itu juga tergolong arsitektur, tapi dari sisi mana? Dari sisi deployment aplikasi. Strategi deployment ya, ada pakai arsitektur microservice, dan lain-lain. Nah, ini ada arsitektur yang lebih klasik dahulu yang namanya client server. Sebelum client server atau dua tier, kita harus kenal dulu yang namanya single tier. Single tier ini adalah satu jenis arsitektur yang ketika kalian mendeploy softwarenya kalian, itu hanya butuh software itu dideploy pada sebuah komputer saja, atau pada satu mesin, sesuai yang akan dipakai. Jadi kalau kalian punya software kayak Microsoft Office gitu, Microsoft Excel, katakanlah Excel yang versi yang, bukan Excel versi yang terbaru sekali ya, Excel yang terbaru sekali, itu udah bisa connect ke OneDrive, bisa connect ke yang lain-lain internet. Kita bicara katakanlah Microsoft Office mungkin edisi versi 15 tahun lalu. Kalau kalian punya 5 komputer, ya udah, 5 komputer itu diinstalin Microsoft Office. Dan mereka nggak ada saling komunikasi satu sama lain. Komputernya saya komunikasi dengan komputernya Budiman, komunikasi dengan komputernya Raffi misalnya, nggak ada. Software Microsoft Office di komputernya nggak ada komunikasi dengan mereka. Itu adalah software stand alone, istilahnya kadang orang bilang ya. Mungkin bisa saya tulis juga ya. Aplikasi atau software, aplikasi tergolong software ya. Software jenis ini biasa dikenal dengan nama stand alone application. Ya, kalau orang bilang app itu sebenarnya singkatan dari application. Nah gitu, itu single tier. Kalau kalian bikin software dan butuh penyimpanan database-nya kalian pakai kayak SQLite, ya, SQLite, gini tulisannya. Ini database yang bukan database server, dia database yang bisa dilibatkan, yang penting kalian pakai library, kalian bisa connect dengan program kalian, nah itu tergolong database yang lokal ya, itu kalian bisa membentuk aplikasi single tier, gitu. Jadi aplikasi standalone itu single tier, dia nggak butuh adanya komunikasi jaringan. Nah, apakah aplikasi single tier ini dibilang sebagai aplikasi yang sudah kurang canggih? Enggak. Ya, aplikasi ini bisa tetap ada selama kalian ada kebutuhan. Jadi, nggak peduli pakai arsitektur single tier, two tier, three tier, bukan berarti aplikasi kalian jadi lebih hebat, lebih canggih. Enggak. Aplikasi kalian dikatakan bagus, berkualitas, canggih jika bisa memenuhi ekspektasi, bahkan melebihi ekspektasi dari apa kebutuhan software itu harus diadakan. Gitu. Ya. Kalian bikin software untuk potong daging. Software itu nggak ada sekedar mencatat daging yang dipotong berapa kilo, hasilnya berapa kilo. Enggak, tapi mungkin ada menyediakan gambar, image, ada menyediakan informasi pemotongan, ada menyediakan lain-lain, memenuhi ekspektasi bagi user, dikatakan software itu canggih. Gitu. Ya, bukan dari teknologinya apa. Gitu. Dan tentunya sesuai dengan lingkungan operasionalnya. Kalau softwarenya butuh tampilannya GUI dengan tombol besar-besar, ya kalian harus menyesuaikan ke hal itu, gitu ya. Nah, itu single tier intinya, ya. Jadi di masa sekarang pun tetap kalian bisa menggunakan aplikasi, kalian bisa membangun software yang cukup berjalan hanya dengan membutuhkan satu mesin komputer saja, ya. Dan komponennya itu hanya satu, itu single tier. Kemudian yang kedua ada yang namanya two tier, ya. Jadi maaf, kalau yang single tier, ya gambar ilustrasinya begini, ya. Nah ini, yang digambar yang hitam ini, saya beri tanda. Nah, yang ini, ya. Ini single tier. Jadi logik-logik aplikasi kita bersama data penyimpanan data itu semua jadi satu bagian. Kita nggak pisah. Ya, kalian install software, terinstall ini semua. Ya. Nah, bisa contohin nggak aplikasi single tier kayak gini, apa aja yang ada di dalam keseharian yang kalian pakai? Kalkulator barangkali, tapi kalkulator nggak punya mekanisme penyimpanan storage persistent, dia hanya simpan di memori gitu ya. Apa ya?
mungkin game caturnya Windows, Minesweeper, tapi apakah ada yang lebih serius lagi? Apa ya? Saya pikir pasti ada. Ya, nah, sekarang kita menginjak ke two-tier. Two-tier ini komponen software kita deploy menjadi dua bagian besar. Ya, terdiri dari dua mesin di sini atau komputer ya. Pertama adalah komputer yang kita sebut sebagai client dan komputer yang kita sebut sebagai server. Ya, komputer client adalah komputer yang menerima request dan melakukan pengolahan, sedangkan mesin server dia menyediakan sebuah layanan, misalnya layanan apa, penyimpanan data, ya gitu. Nah, ini contoh ilustrasinya untuk yang two-tier, tapi kalian perhatikan yang unsur ini aja dulu, ya, perhatikan yang sini. Yang ini abaikan dulu, ya. Jadi programnya kita bagi dua, ada client side dan ada server side. Client side ini kalian berisi bisnis logiknya kalian. Jadi program kalian di sini, misalnya program kalian adalah program menghitung absensi karyawan, ya udah tampilan absensi ada di sini, logik cara kerja absensi, mengecek user sudah login atau belum, semua ada di sini. Dan khusus untuk penyimpanan datanya, kalian taruh di database. Tapi database-nya bukan database biasa, melainkan database server. Apa saja itu contoh database server? Database server itu contohnya MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan lain-lain. Ingat, di mereka ada disematkan kata server. Mungkin kalau kalian pernah praktikum database bersama saya pernah jelasin apa sih bedanya database dengan database server. Kalau database ya kumpulan tabel yang berelasi. Untuk bisa mengakses itu kalian bisa dibantukan dengan adanya library ataupun kalian bikin sendiri, ya. Adapun database server, kalian juga bisa menyimpan data di relational tables, apa semua dan lain-lain. Tetapi untuk bisa menyimpannya, kalian nggak langsung menyentuh tabel tersebut, melainkan kalian komunikasi ke sebuah program. Program itu misalnya MySQL atau MariaDB. Program itu menyediakan suatu interface, jembatan, application programming interface, supaya kalian bisa menyimpan data. Maka mereka disebut database server, ada kata servernya. Ya, database yang dibungkus di dalam sebuah aplikasi. Aplikasi itu kemudian bisa menerima koneksi lewat jaringan, lewat internet, disebutlah sebagai database server. Nah, pada arsitektur two-tier, kebanyakan model yang dipakai adalah klien menyimpan bisnis logic kayak tadi, sedangkan server lebih sering digunakan hanya untuk menyimpan data storage ataupun data management. Begitu, ya. Dan di sini aplikasinya adalah aplikasi native juga, tidak memakai browser, ya, bukan memakai browser. Jadi contoh kalian bikin aplikasi pakai Java Swing, lalu aplikasinya connect ke MySQL, kalian sebutin localhost portnya apa semuanya, itu sudah tergolong 2-tier. Meskipun database-nya kalian install di komputernya kalian juga, itu tetap tergolong 2-tier. Karena aplikasi kalian dengan database, itu komunikasinya tetap dengan menjalin koneksi TCP/IP. Dia buka port, dia akses port tertentu, dia akses TCP/IP, ya, hostnya apa? Hostnya localhost misalnya. Portnya 3306 atau 5432 dan seterusnya, ya. Mereka berdua, program kalian dengan database server, itu saling nggak tahu menahu bahwa, oh ini ternyata kita di satu mesin yang sama loh. Mereka nggak tahu menahu. Pokoknya mereka bilang, ini koneksi melalui protokol jaringan, gitu, TCP/IP. Nah, jadi meskipun berada di satu mesin yang sama, itu tetap mengikuti arsitektur 2-tier. Tapi selayaknya harusnya database-nya itu di server yang beda, gitu. Nah, jadi andai kata pun kalian kemudian kalian punya program, misalnya program absensi ya, nah kalian udah install nih di sini. Program absensinya itu kemudian nyimpan data di database MySQL gitu yang letaknya ada di server, misalnya di lantai 3 gedung kantornya kalian. Terus aplikasi ini sendiri diinstal, mungkin dibikin pakai Visual Basic.NET atau C# ataupun Java Swing atau JavaFX, bisa aja. Lalu di komputer lain juga ada yang install, sama. Jadi punya banyak user. Meskipun dipakai oleh banyak user,
tetaplah arsitektur dari software ini komunikasinya tergolong client server, 2 tier, gitu. Ya, ini bukan berarti dibilang 1 tier, 2 tier, 3 tier, 4 tier, enggak. Tetap bentuknya adalah ada application dan nembak ke database misalnya. Ya. Kalau semua sekarang kita tinjau lagi. Apakah pembedaan itu hanya boleh begini, bisnis logic saja dan data store saja? Apakah tidak boleh, Pak? Bisnis logic ada sedikit di sini. Atau bisnis logic semua dipindah ke sini, ini hanya UI aja. Bisa. Kalau seperti itu ada yang namanya variasi, ada yang namanya gini. Thin client dan thick server. Gitu. Ada juga yang namanya thick client atau thin server. Ya, thin sama thick, tipis atau dia tebal. Kalau bisnis logiknya semua di sini, berarti sebenarnya kerumitan dari software itu ada di sini. Dan server hanya khusus menyimpan data aja. Nah, ini mengikuti yang namanya istilah thick client, thin server. Gitu. Kadang istilah thick client ini juga punya istilah lain, yaitu rich client. Nah, gitu. Tapi nggak ada istilah rich server. Ya, jangan dibilang kalau gitu thick server itu berarti rich server. Lucunya nggak ada istilah ini, jarang orang pakai, ya, gitu. Nanti kalian akan kenal juga. Oh ya Pak, saya pernah dengar itu istilah yang namanya RIA, ya kan? Rich Internet Application. Nah itu apa? Ah, itu nanti kita bahas lagi, ya. Sekarang kita ke sini dulu, ya. Nah, ada yang kendala join ini. Siapa? Itu tadi mungkin. Markus. Ya oke, nanti coba lagi. Dari tadi nggak bisa. Oke, Markus. Ya. Nah, kalau kalian bikin aplikasi dan di sisi klien itu lebih banyak melakukan pemrosesan logik dan lain-lain, dan server itu cenderung hanya nyimpan database doang, itu tetaplah aplikasi client server. Namun lebih banyak lebih ke thick client, gitu. Lalu kalau thin client, thick server gimana Pak? Nah, itu contohnya adalah mungkin aplikasi kalian ini logiknya dijaga seminim mungkin, dan logiknya itu ditaruh di sisi server. Pakai cara gimana? Kalau di sini pakai kayak PHP atau application di sini, itu sih sudah 3 tier ya. Tapi kalau di sini tuh ada satu cara di mana kalian bisa mengeksekusi logik. Misalnya kalau dulu ya orang banyak pakai yang namanya storage procedure ya. Hampir semua logic program bila perlu mereka simpan dalam storage procedure. Nah itu tergolong yang namanya thick server. Tapi ada juga kok thick server yang nggak mesti pakai storage procedure. Ya, ada cara-cara lain. Nah itu bisa aja. Itu 2 tier gitu. Ya. Nah kalau saya dulu di tahun 2006 sampai dengan 2010 bahkan 2015 itu kami masih sering modelnya thick client thin server gitu. Ya, masih sering. Ya. Dan model ini, jadi semua model saya nggak mengatakan bahwa single tier itu sudah nggak laku, sudah nggak zaman. 2 tier udah nggak zaman, 3 tier udah nggak zaman. Semua ini masih berlaku. Tinggal dikembalikan ke kebutuhan kalian mau develop software seperti apa. Gitu. Jadi jangan mengatakan, oh single tier itu sudah nggak laku. Enggak, tetap masih ada. Contohnya program seperti Notepad, kalkulator, Microsoft Office, ya, dan lain-lain itu semua masih gitu ya. Terkadang kita membutuhkan software yang bahkan bisa jalan tanpa koneksi internet gitu ya. Contoh Photoshop kebanyakan pemrosesannya di mana? Di komputer kalian ya. Di contoh kalau kalian bermain game misalnya game apa misalnya Overwatch misalnya, itu tergolong thick client atau thin server. Kalau animasinya berat dilakukan di komputer kalian, logiknya apanya semuanya, meskipun server juga ada menghitungnya, mungkin skor dan lain-lain, ya itu tetap tergolong thick client gitu. Ya. Jadi tidak hilang. Yang ada hanyalah sekarang lebih condong ke arah mana, karena kebutuhannya apa.
Jangan kalian kebutuhannya sebenarnya cukup single tier, tapi kalian paksakan jadi N tier. Karena kenapa? Karena sekarang model aplikasi kebanyakan gini, salah. Itu namanya ibaratnya kayak pengen, saya mau ke pasar yang jaraknya 3 kilo, tapi saya naik pesawat, saya naik helikopter. Ya enggak. Kalau pergi ke Jawa Tengah naik helikopter, silakan. Pergi ke Banten dari Bandung naik helikopter, silakan. Gitu. Ya. Nah, lebih lanjut lagi. Jadi, arsitektur two-tier ini, client server, kliennya sendiri boleh banyak. Contoh ini kliennya di sini, kliennya di komputer lain, semua connect ke server. Boleh. Server ini dia bisa handle multiple connection. Gitu. Ya. Itu two-tier. Kemudian, ada yang namanya three-tier. Three-tier kadang juga disebut N-tier. Atau istilah lainnya, saya lupa tadi yang pagi saya sebut, multi-tier. Ya. N-tier atau multi-tier. Biasanya sih kalau di atas dari 3-tier baru orang bilang N-tier atau multi-tier. Kalau masih 3-tier biasa orang bilang 3-tier aja. Tapi ada juga yang menyatakan 3-tier itu sudah tergolong N-tier. Nah, oke. Jadi kalau N-tier atau multi-tier, kadang garis pemisah antara mana klien dan mana server sudah mulai kabur. Ya, sebagai contoh, 3-tier yang sederhana itu gini. Ini browser, PHP, dan database. Ini aplikasi web yang biasa kalian bikin. Ya, Pak, saya pakai PHP, PHP-nya nempel ke database, aksesnya lewat browser, bikin, mungkin PHP-nya ya pakai Laravel Blade, tetapi ketika di running, untuk bisa mengakses, kalian harus buka browser. Ya, maka browser ini menjadi tier pertama, kemudian diterima oleh PHP, ini menjadi tier kedua, PHP-nya nembak ke database, ini menjadi tier ketiga. Gitu. Dengan catatan ini database-nya adalah database server. Oke. Masing-masing ini sebenarnya adalah suatu aplikasi yang bisa punya executable sendiri. Ini dijalankan oleh XAMPP, ini dijalankan oleh MySQL atau Oracle atau SQL Server. Ini dijalankan oleh browser, mungkin Firefox, mungkin Chrome, Microsoft Explorer, Edge, dan lain-lain. Gitu. Ya. Meskipun ketiga-tiganya ini kalian lagi-lagi bisa install ke dalam satu komputer yang sama. Tetapi kalau ujung-ujungnya kalian bikin program yang hanya bisa kebutuhannya hanya deploy di satu komputer saja, tidak di jaringan, buat apa kalian bikin pakai 3-tier? Harusnya kalian bikin pakai single tier aja. Iya enggak? Tapi tetap ada alasan yang menjadi pembenaran kenapa kalian meskipun programnya hanya jalan di satu komputer, tidak butuh akses jaringan, tetapi kalian bikinnya dengan teknologi 3-tier. Ada saja alasan yang menjadi pembenaran. Contohnya, ya, kita mau mengantisipasi ke depan, siapa tahu nanti akan jalan di jaringan. Oke, itu suatu alasan yang juga masuk akal. Alasan lain, kalian lebih menguasai teknik pembangunan software dengan cara seperti ini. Oke, nggak masalah juga. Gitu. Ya, jadi boleh kok ada alasan, Pak, kami kebutuhannya sebenarnya cuma single tier. Tapi karena kami bisa hanya bikin pakai 3 tier gini, nggak salah kan? Nggak salah, meskipun sebenarnya nggak efisien. Karena istilahnya dalam satu komputer itu jadi ada 3 jenis aplikasi yang running di belakang layar, dan aplikasi ini saling komunikasi. Akan jauh lebih cepat, lebih efisien koneksinya kalau hanya single. Tetapi dengan mempertimbangkan kecepatan komputer zaman sekarang, RAM, memori, RAM, SSD, CPU, apalagi ditambah dengan aplikasinya nggak membutuhkan waktu yang sangat super kencang gitu, maka semua masih terasa instan. Itu juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian tahu bahwa ada sebenarnya di luar sana tuh 2 tier, single tier itu ada. Mengenai pilihan kalian pakai ini, ya nggak apa-apa. Ya, meskipun kalian ternyata pakainya 2 tier, meskipun jalannya di single tier, ya nggak apa-apa, asalkan kalian sadar, gitu. Ya, jangan kalian sekedar latah hanya ngikutin, oh semua sekarang 3 tier, kenapa? Ya karena semua sekarang 3 tier, emang kenapa kalau 2 tier? Ya ketinggalan, kenapa disebut ketinggalan? Nggak tahu. Seringkali kita hanya latah mengikuti teknologi sekarang bilangnya gini, sekarang bilang gini, kalau nggak pakai itu, kerasa kayak ketinggalan jadul. Kalau kalian memang targetnya itu mencari punya portofolio, kalian mau cari kerja, kalian pengen CV-nya kalian itu bling-bling dengan teknologi-teknologi terkini, silahkan aja. Tetapi sesungguhnya kalau kalian seorang problem solver, kalian seorang software engineer, kalian
yang lebih dibutuhkan itu adalah kemampuan bisa beradaptasi dengan teknologi apapun, dan yang dibutuhkan adalah rancangan solusi, gitu. Ya, contoh ketika kalian menganalisis soal domain model, problem domain object, apa itu kalian sudah tahu softwarenya bakal single tier, 2 tier, 3 tier? Enggak ada. Apapun yang kalian mau bikin, 2 tier kayak, 3 tier, multi tier kayak, microservice, tetap pemahaman kalian terhadap software itu dibutuhkan seperti domain modelnya apa, ya, bounded konteksnya apa, itu tetap ada, gitu, ya. Jadi kalian diarahkan benar-benar menjadi seorang software engineer, bukan sekedar programmer yang tahu teknologi-teknologi front end, back end, bukan, ya. Nah, otomatis kalian akan punya kemampuan itu. Nah, Oke, lebih lanjut lagi. Nah, 3 tier ini contoh paling sederhananya adalah pembuatan aplikasi web yang hanya komunikasi dan database server. Jadi kalian bikin PHP, PHP-nya connect ke MySQL. Nah, itu sudah tergolong beda tier itu. PHP-nya dijalankan oleh Apache, XAMPP ataupun Nginx. Ingat ya, XAMPP itu bukan server. XAMPP bukan server. XAMPP adalah software bundling, oke? Bundle software yang meliputi apa? Biasanya Apache. Apache apa? Apache itu sendiri nama open source foundation. Apache HTTP D. Apa itu D? Ada yang tahu D itu apa artinya? Kepanjangannya apa? D. Kalau HTTP, oke, Hypertext Transfer Protocol. D-nya itu apa? Ada yang tahu? D-nya itu daemon. Bacanya kayak demon. Gitu. Demon setan. Apa? Ya. Saya tahu demon bahasa Indonesianya apa ya? Demon. Demon ini apa? Demon ini istilah dari, nggak apa-apa ya, kita pembicaranya melebar sedikit, ini semua membuka wawasan. Demon istilah dari lingkungan sistem operasi Unix, termasuk juga Linux, Mac OS punyanya Apple apa kayak gitu, ya. Apa itu? Ya, yaitu istilah untuk aplikasi yang berjalan di belakang layar, ya, atau biasa dibilang background process, yang umumnya melakukan proses berdasarkan suatu event. Iya. Nah, misalnya suatu server di belakang layar, nah itu istilahnya daemon. Ya. Jadi kayak kalian jalanin atau gini loh. Kalau kalian install Adobe XD di Windows-nya kalian. Itu saya paling malas install Adobe XD itu kenapa? Dia menjejali komputer kita, bikin lambat dengan semua hal-hal jadi muncullah Adobe Cloud Library, iya ada icon di belakangnya, terus di belakang ada updaternya yang selalu nge-update, menjaga apa semuanya, wah. Tapi program itu semua nggak ada tampilan UI-nya, kecuali memang kalian memunculkan. Ya, tapi di belakang layar dia jalan. Nah, itu kalau di lingkungan Unix, Linux dulu, itu dikenal dengan istilah daemon. Ya, daemon process, ya, sehingga muncul istilah daemon process misalnya, ya, daemon program, daemon program dan lain-lain. Itu dibilang daemon. Ya, maaf ke scroll. Jadi Apache HTTPD itu adalah HTTP daemon. Ya, dengan kata lain, server HTTP. Atau dengan kata lain, web server. Makanya kalian bisa lihat HTML muncul karena adanya web server. Nah, kalau di Apache yang kalian install di XAMPP itu HTTP daemon, HTTPD gitu. Ya. Itu juga sebabnya kalau di Linux, Unix kalian mungkin pernah pakai, kalau kalian lihat MySQL lagi jalan nggak? Biasa nama prosesnya itu MySQL-D. Nah, Apache HTTP D, kalau Nginx
Engine X aja misalnya gitu ya. Tergantung, nggak semua menamai, aduh maaf ini suka ke scroll, nggak semua menamai prosesnya itu di belakangnya ada kata-kata D, tetapi merupakan kelaziman di bidang di dunia Linux, Unix sana, Unix like ya, yang program-program daemon itu belakangnya dikasih huruf D gitu, daemon ya. Itu kembali lagi, aduh maaf ini masih suka scroll agak ngebug ini OS-nya. Mana tadi? Tuh kan. XAMPP jangan bilang ya, XAMPP itu server. Kalau dulu waktu apa namanya KP beberapa tahun lalu itu biasa karena mahasiswa presentasi, servernya saya pakai XAMPP. Keliru, saya bilang XAMPP itu bukan server. Apache HTTP-nya itu server. XAMPP yang kamu install itu bundling software. Di dalamnya ada XML, dukungan XML untuk Apache, kemudian M-nya ini MySQL, kemudian P-nya itu biasa Python, dan P-nya satu lagi Perl. Gitu, biasanya dukungan. Ya. Nah, kadang ada yang juga bisa bilang LAMP, ada yang bilang LAMP sekarang. LAMP ini dulu apa? Dulu singkatan untuk Linux, Apache, MySQL, kemudian PHP misalnya. Ya, sorry maaf, P-nya ini PHP ya, bukan Python, PHP dan Perl gitu. Kemudian sekarang berkembang Linux, Nginx, MariaDB ataupun MySQL plus PHP. Nah, ini Nginx. Tapi kenapa di sini bilang Pak? Karena Nginx itu pelafalannya ya dilafalkan Nginx gitu. Ya, ini bacanya bukan Nginx ya. Saya dulu bacanya apa itu? Nginx. Terus setelah saya googling, oh bacanya itu Nginx. Ya udah terserah mereka yang bikin gitu ya. Gitu ya. Aku scroll lah gitu kan. Maaf. Ya. Nah, jadi biasa kalian install PHP, dalamnya itu udah ada database server, itu tercipta tier 2 dan tier 3. Lalu kalian bikin aplikasinya pakai PHP di sini, cuma PHP-nya perlu diakses melalui program lain. Nah, itu sudah membentuk tier 1. Dan ini kalian bisa pilah deh. Tier 1 ini menjadi komputer klien, tier 2 kalian mungkin install di komputer sendiri, tier 3 di komputer sendiri. Bisa itu. Tapi lebih seringnya kalian tier 2 dan tier 3 itu jadi satu. Ya. Jadi satu komputer. Kalau tier 2 dan tier 3 jadi satu komputer, Pak, apakah itu nggak menjadi hanya 2 tier, hanya client server biasa? Kalau secara fisik kita memang lihat hanya ada 2 komputer, berarti komputer klien yang mungkin jumlahnya bisa banyak, dan satu lagi komputer server. Tetapi secara arsitektur komunikasi, dia tetaplah tergolong 3 tier. Gitu. Ya. Sekarang, apa dong kalau gitu N-tier? Nah, kalau N-tier, akan ada tier-tier lain, ya, tier lain, tier keempat, tier kelima, 6, dan nggak tahu sampai berapa. Itu dibilang multi-tier. Lalu tier yang keempat, 5, dan 6 ini ngelakuin apa? Kita nggak tahu. Ya bebas, bisa aja program PHP-nya kalian di sini ngomong, nembak API yang lain. Iya. Pak, saya untuk datanya ini kami pakai Firebase, kami pakai Redis misalnya. Itu kami pakai yang online. Kami nembak API. Oh, itu berarti sudah tier lain lagi. Terus kami juga untuk mendapatkan daftar cuaca, kami nembak API-nya yang lain, Pak. Ya, nembak API-nya lagi pihak lain. Oh, ini berarti istilahnya bagaimana software kalian itu bisa berfungsi seutuhnya, ternyata kalian membutuhkan adanya komunikasi ke tier-tier lain, ke pihak lain. Itu disebut sebagai arsitektur multi-tier atau N-tier. Tapi kalau kalian bilang, kami nggak butuh ini semua, cukup dengan ini aja software kalian bisa berfungsi sepenuhnya, 100% tanpa ada fitur yang kurang, maka ya udah kalian berarti 3 tier. Jadi seberapa program kalian lengkap? Gitu. Nah, ini contoh yang merah, inilah yang N-tier. Nah, kalian bikin, misalnya nih, kalian bikin programnya pakai PHP ya, misalnya PHP ataupun Java Spring lah. Tapi UI-nya mungkin kalian pakai Vue.js. Nah, di sini. Terus Vue.js-nya ngomong ke Laravel-nya kalian ataupun Java Spring pakai RESTful Web Service, nembak API. Wah, itu sudah ke sini application logic.
Java Spring-nya kalian di sini atau Laravel ternyata ada nembak API, nembak Firebase barangkali atau nembak yang lain. Wow, itu udah ke data lain. Terus ada beberapa fitur itu nembak lagi ke API lain. Nah, itu kalian sudah mencirikan N-tier gitu. Nah, ini penting untuk kalian tahu ada arsitektur seperti ini supaya kalian tahu bagaimana program kalian dijalankan. Kalau ada salah satu tier di sini yang mati, misalnya ini mati, apa yang akan punya dampak ke program kalian? Gitu, ya. Nah, nanti ranah microservice juga akan seperti ini. Gitu. Nah, itu saja sedikit penambahan wawasan dari saya, ya. Ada yang mau bertanya barangkali? Pak, kalau sistem absensi Pak bagusnya pakai arsitektur apa ya Pak? Nah, oke. Jawabannya klasik, yaitu tergantung kebutuhannya. Cuma oke lah kalau jawaban kayak gitu, semua orang juga bisa jawab ya. Oke, sekarang sistem absensinya kita harus lihat. Perusahaan itu dia butuh absensinya apakah dia punya pabrik misalnya. Kita bilang sebuah pabrik ya. Atau katakan kita bilang sekolah dulu deh, sekolah. Ada sekolah Pak, satu buka. Ada sekolah baru buka, namanya sekolah Citra Mulia. Sekolahnya cuma satu aja, nggak punya cabang di mana-mana. Cocoknya aplikasinya ya udah single tier aja dan mereka minta dibuatkan software untuk absensi. Ada kebutuhan nggak si pemilik atau orang tua murid mau tahu anaknya itu masuk sekolah atau enggak? Enggak sih, enggak ada, hanya yang sederhana aja. Ya udah, yang single tier aja kalau gitu. Tapi sekarang sekolahnya perlu Pak, orang tua perlu ada bisa apa namanya? Bisa mengecek absensi siswanya, hadir nggak, bahkan mungkin nilai. Well, mungkin kita lakukan mix antara single tier dengan two tier. Kok gitu? Iya, karena kalau kita bicara seperti itu ya, kita hendaknya rancangnya gini. Saya pakai ini yang kedua ya. Nah, tunggu ya. Jadi ini katakanlah kita bikin aplikasinya dua tier deh misalnya ya di dalam sekolah itu. Ini ada programnya kita bikin mungkin pakai Java FX atau mungkin pakai Java Swing ataupun VB.NET. Terus ini database-nya. Ya, database-nya pakai PostgreSQL misalnya atau MySQL. Kalian bilang, wah ini udah dua tier nih, ini tier pertama, ini tier kedua. Benar. Ini untuk dipakai dalam internal sekolah. Suatu ketika mau berkembang, ya. Jadi ini menjadi satu bagi sisi pengguna, user, sekolah, mereka menganggap ini sebagai satu kesatuan, ya. Meskipun mungkin ini berjalan di komputernya guru, komputer di ruangan kelas barangkali, dan ini di suatu komputer, database-nya di salah satu komputer di ruangan kantor, ya. Disebut sebagai komputer server. Suatu ketika akan dikembangkan, orang tua siswa juga pengen bisa mengakses informasi siswa, anak saya hadir berapa kali. Maka kalian bikin aplikasi, barangkali di sini aplikasi Android. Ya, kalian bikin barangkali aplikasi Android. Apakah aplikasi Android kalian ini akan connect ke sini langsung? Boom. Anggaplah IP-nya ini public, dia bisa reachable di internet. Apakah boleh langsung ke sini? Ini not recommended. Karena kenapa? Kalau ada bug, ada security, ini berpotensi langsung mengutak-atik yang di sini. Cara yang paling baik adalah biasanya kalian bikin pemisahan, ya. Nah, kalian bikin ada satu database lagi di sini. Mungkin berada di server yang sama atau beda server, beda komputer, boleh saja. Database ini dia mengandung data yang ada di sini. Tapi semua data, ya jangan dong. Kalau semua data, nanti kalau database ini dijebol gimana? Database ini hanya memuat data, hanya nama siswa, terus NIM, terus mata pelajaran apa, kehadirannya berapa, tanggal berapa, itu aja. Nilai-nilai siswa nggak ada di sini, nggak ada di dalam sini, adanya di sini. Gaji guru apa semua ada di sini, nggak ada di sini. Dan aplikasi kalian nembak ke sini. Ya. Nah, kalau kita berbicara aplikasi absensi, guru, murid yang ada di ranah sini, ini dua tier biasa.
Sedangkan aplikasi ini aplikasi yang berdiri sendiri lagi. Arsitekturnya apa? Ya ini barangkali arsitekturnya kalau ini pakai Android native app, ya ini tergolong 2 tier. Tapi kalau ini browser Pak, bisa pakai tablet, bisa pakai HP, bisa pakai laptop, ya apapun kami support karena programnya sini basis web. Wah berarti ini sudah 3 tier, gitu. Oke Pak. Nah jadi kebutuhannya mau sampai kemana, gitu. Ya. Makasih, Ada Pak. lagi kasus, ada perusahaan nih, pabrik, kantor pusatnya di Bandung, tapi punya pabrik juga di Majalengka, punya pabrik juga di Purwakarta, dan setiap hari data absensi karyawan dari setiap pabrik itu harus dikirim ke pusat, ya, atau bahkan connect langsung ke pusat. Oh, berarti kita pakai arsitektur minimal 2 tier, atau mungkin lebih cocok untuk mengantisipasi perkembangan ke depannya, kita pakaikan 3 tier, gitu. Jadi, kita harus meninjau kebutuhannya seperti apa. Nah, sebenarnya kemampuan orang membangun software itu pertama ditinjau dari kemampuan dia bisa memahami persoalan itu apa. Bukan kemampuan, saya bisa Docker, saya bisa Kubernetes, saya bisa ngerti cara pakai AWS, saya ngerti cara pakai library Python yang terbaru. Terus kalau ngerti itu semua, lalu jadi gitu program absensinya? Enggak. Tetap Anda harus menganalisis kebutuhannya apa, cara kerjanya gimana, flow-nya seperti apa. Itulah yang kita habiskan selama setengah semester di dalam mata kuliah ini, kalian memahami hal-hal seperti itu. Baru setelah itu kalian bisa pikirkan, kalau gitu teknologi apa yang kita mau pakai ya. Untuk pemilihan teknologi kalian bisa pertimbangkan hal-hal seperti ini. Ya, ini nyambung ke pembahasan yang berikutnya. Maturity, ya seberapa mature, dewasa sebuah teknologi yang kalian pakai. Misalnya kami mau pakai Java, bangga. Java itu sudah 25 tahun usianya. Tapi usia itu masih seumur jagung dibandingkan dengan usianya C++. Itu lebih panjang lagi usianya mereka itu, C++. Kalau kalian mau bikin kayak device driver, kalian mau bikin driver VGA card atau hal-hal yang berat, aplikasi kayak Unity itu dibikin pakai apa, itu mereka pakai C kebanyakan. Ya, sistem operasi kalian mau bikin kayak Linux, mau jadi kayak Linux Torvald itu pakai C gitu ya. Nah, nggak ada mereka pakai Python, pakai apa kecuali bikin program-program kecil di atasnya. Tapi kernelnya apa kebanyakan itu pakai C. Ya, nah jangan kalian memakai pertimbangannya gini lah, bukan nggak boleh. Ada framework baru nih, apa namanya katakanlah terkait dengan user interface barangkali. Bukan Vue.js, lebih baru nih, Nux.js. Bukan, ini lebih baru lagi. Versinya bahkan belum versi 1.0. Oke, tapi pertimbangkanlah. Software kalian itu akan di-maintain seberapa lama? Wah, software ini software project akan dipakai di suatu perusahaan pabrik. Nilai proyeknya 600 juta misalnya, nilai proyeknya 500 juta. Mereka mengharapkan software itu akan berlaku sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Bila perlu lebih. Tapi kalian pakaikan suatu teknologi yang kalian pilih yang 2 bulan atau 6 bulan kemudian teknologi itu berubah dan kalau mau dikompil, digabungin sudah beda lagi. Nggak bisa jalan, broken. Waduh, jangan pilih teknologi kayak gitu. Jangan. Tapi kalau kalian bilang, ini saya untuk sekedar bikin TA, ini saya sekedar bikin program untuk tante saya, dia sekarang usahanya belum kecil, jadi ya dia butuh software yang sederhana aja sih. Mungkin 2 tahun ke depan softwarenya, usahanya udah makin maju, mungkin dia beli software yang lebih canggih, yang lebih mahal. Ya nggak apa-apa, kalian pakai teknologi-teknologi yang mungkin kalian nggak terlalu peduli maturity-nya, gitu. Ya, jadi pilih yang maturity-nya itu cukup baik. Ya, PHP sekalipun ya, PHP 7 dengan PHP 5 itu nggak kompatibel. Ya, banyak hal yang broken. Ya. Kemudian yang dipertimbangkan juga seberapa mudah sih dipakai, seberapa mudah sih digunakan. Kalian masih ingat, kalian barangkali, saya nggak tahu, kalian praktikum PBP sama siapa? Sama saya. Kebanyakan iya, kalian angkatan 18. Kalian ingat waktu kita install itu Vue.js atau Node? Pak, di komputer saya gagal, tapi kok komputernya si ini bisa ya? Pak, saya install kemarin berhasil, terus sekarang saya install ulang untuk di sini, tapi kok gagal? Kita belum mulai coding, baru install, baru konfigurasi, udah ribetnya minta ampun. Iya enggak?
Berarti salah dong Pak, kemarin kita pakai Node apa segala, Bapak sama Pak siapa nih? Pak Edgar pakai. Enggak salah. Itu tujuannya supaya kita semua mengenal, kalian mengenal ada hal-hal seperti itu di luar sana. Nah, kalian lihat kan, cukup ribet. Boro-boro mau mikirin develop pakai teknik clean code apa layer, baru mau install aja udah repot. Kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Hati-hati dengan teknologi seperti itu, nggak stabil. Iya, nggak stabil. Ya. Terus seberapa oh ini oke Pak, saya sudah berhasil Pak, PHP-nya bisa, tetapi PHP-nya butuh dependensi ke library ini. Semakin banyak kalian butuh dependensi ke library lain, dan versinya itu harus versinya pas, nggak boleh sesuai. Padahal ini udah 2 tahun berlalu, versinya udah beda. Aduh, itu hati-hati, itu bisa bikin kalian juga pusing, sakit kepala. Ibaratnya orang mau jalan dari sini ke Jawa Tengah, kalian diribetkan dengan warna tali sepatu nggak sama, sepatu solnya lepas, sepatunya kayaknya haknya kurang tinggi, kurang apa. Waduh, bukan itu yang menjadi substansi persoalan. Harusnya menjadi substansi persoalan, kita harus atur, kita naik bus apa, tiba jam berapa, kita lanjut mungkin kendaraan apa, kita turun di terminal apa. Harusnya pemikiran kita itu, bukan dipengaruhi dengan waduh, tas kresek yang kita bawa ternyata jebol, kita harus pakai tas kresek lain. Itu persoalan-persoalan kecil yang harusnya itu nggak boleh menjadi penghalang. Tapi apa jadinya jika kalian pilih satu framework, satu tools itu butuh dukungan ke yang lain, harus install yang ini, kadang jalan, kadang nggak jalan, kadang broken, begitu kalian deploy ke server nggak jalan juga. Aduh, itu sudah tanda-tanda teknologi yang dipakai itu entah kalian salah memahami atau memang teknologinya nggak tepat, malah bikin kalian ribet gitu. Ya, itu hati-hati. Kemudian compatibility ke versi lama, cocok nggak? Seperti saya bilang tadi, PHP 7, ada beberapa kode PHP 5 nggak bisa broken. Oke lah, masalahnya sekarang install PHP 5. Waduh, install PHP 5 ribet kalau di Linux. Karena sekarang PHP defaultnya udah PHP 7. Kalau mau install PHP 5, kudu tuning ini, kudu setting itu, segala macam. Udah gitu coba, nggak jalan juga. Saya alami hal itu. Nah, sekarang kembali. Kalian dibayar tuh karena kalian punya pekerjaan. Entah pekerjaan itu proyek, kalian dibayar sama klien, atau kalian bekerja di suatu perusahaan, kalian digaji. Kalian digaji karena pekerjaan itu selesai, atau karena kalian pakai suatu teknologi framework. Pada dasarnya karena pekerjaan itu selesai. Get things done. Bukan pekerjaan dibikin jadi ribet luar biasa. Hati-hati dengan pemikiran itu. Bukan nggak boleh ribet, tetapi sadarilah setiap konsekuensinya. Ya. Kalau Java, saya memegang pakai begini. Saya bilang Java bukan karena saya pendukung Java. Memang kebanyakan saya develop pakai Java, tapi saya tidak anti dengan bahasa lain. Namun sampai sejauh ini yang mendukung saya terhadap hal-hal ini masih Java. .NET juga iya kok, cuma .NET saya terkekang pada teknologi Microsoft. Saya harus yang open source. Saya belum mau bayar ke Microsoft, beli Microsoft.NET, SQL Server dan lain-lain. Saya mau klien saya pun mereka hemat biaya dari database dan lain-lain, begitu ya umpamanya. Maka saya masih kebanyakan pakai Java. Kalau Java, kalian coding sekarang nih, kalian bikin kelas, Pak Ervin ajarin bikin kelas ya. Kalian bikin kelas yang sifatnya tuh Pojo. Pojo itu singkatan dari apa? Saya mungkin pernah ajar di PBP, bukan public, plain old Java object. Ya. Maksudnya ini bikin kelas yang biasa sederhana, bikin public class mahasiswa gitu ya, oke. Terus mahasiswanya punya atribut apa? Terus mungkin kalian punya lagi kelas lain. Mana nih bilang? Public class mahasiswa DAO misalnya ya. Oke, di dalam DAO-nya ini kalian ada bikin ada atribut, misalnya mungkin private statement, import dari Java SQL. Kalian bikin ini di Java berapa? Misalnya kalian coding ini pakai Java 6. Ya. Yang mana sekarang udah jarang pakai. Nah, kalian pakai Java 6. Sekarang udah Java berapa? Udah Java 15. Kalian compile ini jalan nggak? Jalan. Bahkan ini sudah pernah dikompil pakai Java 6. Perlu dikompil ulang nggak, Pak? Nggak perlu. Tetap jalan. Compatibility-nya bagus. Saya nggak tahu kalau PHP, saya nggak tahu kalau AngularJS, saya nggak tahu kalau Node.js. Saya nggak tahu.
Maka biasanya saya kalau terima proyek atau pekerjaan real, saya nggak peduli. Sekarang Node.js sudah canggih banget, sekarang sudah ini. Saya mau tanya, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, masih bisa nggak saya pakai source code yang lama? Atau saya kudu ngulangi lagi? Usia saya bertambah. Saya mau melakukan hal-hal lain. Saya bukan mau melulu ubah lagi kode-kode yang sudah saya tulis 5 tahun lalu. Hanya gara-gara versinya nggak kompatibel. Lain soal kalau saya harus mengubah source code ini karena memang ada fitur baru yang mau dikembangkan, ada teknik baru yang mau dikembangkan, itu wajar. Tapi bukan mengubah hal yang tidak ada perubahannya hanya demi supaya jalan ke versi, itu wasting time. Umur kita terlalu berharga hanya sekedar mengubah source code hanya gara-gara supaya bisa dikompil pakai versi baru. Gitu. Nah, itu perhatikan compatibility. Java.NET mendukung. PHP setahu saya versi 7 dan 5 itu nggak sepenuhnya. Kalian harus tuning beberapa. Kalau kecil sih nggak masalah. Nah kalau banyak, emang kita kurang kerjaan. Gitu. Inilah yang kadang developer pemula nggak ngerti hal-hal seperti ini. Tapi kalian, anak-anak ITHB, informatika, kalian diberikan wawasan itu oleh kami. Ya. Nah, ada saya, ada Pak Firot, ada Pak Vence, Bu Inge, Bu Ken, dosen-dosen lain ya, yang senantiasa mengajarkan kalian apa hal-hal yang terjadi di luar sana. Dan itu menjadi pembelajaran, menjadi pengalaman. Gitu. Ya. Kita nggak mau kalian lulus hanya sebagai programmer. Kalau cuma jadi programmer, rugi-rugi kalian kuliah S1. D3, D4 juga cukup. Bahkan ke depannya mungkin 15 tahun dari sekarang, lulusan SMA bisa jadi programmer. Ya, kalian harus jadi software engineer. Software engineer itu apa? Punya kemampuan programming otomatis pasti. Punya kemampuan analisis, punya kemampuan desain, punya pemikiran strategis, pemikiran kritis, memahami latar belakang motivasi dari suatu teknologi, keilmuan, kapan dipakai, mempertimbangkan konsekuensinya. Itu baru dibilang engineer. Ya, lebih lanjut, documentation and support. Ya, saya mau pakai bahasa pemrograman Rust nih. Pak Evin bilang ke depannya Rust ini katanya bagus. Ya, kalau kita mau memprogram aplikasi-aplikasi sistem kayak bikin browser atau apa, kita mau pakai bahasa Rust gitu ya. Kalau mau bikin web application ya jangan pakai Rust kali ya silakan mau pakai Python atau pakai React silakan gitu ya. Nah, diperiksa kalian akan pakai ini dukungannya gimana? Dokumentasinya cukup nggak? Memadai nggak? Lagi-lagi ini dipadukan juga dengan maturity-nya. Biasanya semakin mature, maka dokumentasinya juga bagus. Kalau open source, ada nggak komunitas? Jangan kalian searching di Google, waduh sedikit banget yang ngebahas gitu ya. Nah, kalau kalian mau jadi pioneer, silahkan. Perintis, silahkan. Ya, kalau kayak Java, PHP, React, Node.js, saya yakin komunitas sudah banyak. Python juga ya. Kalian ketemu sesuatu kendala, kalian bisa bertanya, banyak orang mungkin bisa bantu. Terus, dalam menggunakan tools, teknologi, ataupun framework, ada biaya nggak? Gitu. Pak, kami pakai .NET. Oh, bagus, pakai .NET Framework, Pak. Kami pakai C#. Saya nggak tahu, C# itu kalau di deploy bayar nggak? Enggak kok, Pak. Gitu kan. Tapi, untuk bisa jalan ini, harus pakai Windows kan? Iya, pakai Windows. Klien kalian berarti pakai Windows? Enggak, Pak. Kami suruh mereka pakai Windows bajakan aja. Nah, itu sudah salah. Kalian harus tahu konsekuensinya. Kalau kalian bangun pakai .NET, berarti klien kalian kudu pakai Windows. Kalau pakai Windows, suruh mereka beli Windows asli. Jangan kalian bilang, install aja Windows bajakan. Boleh kalau mereka minta alternatif. Aduh, harus beli Windows ya. Bisa nggak sih kami beli Windows-nya, kami komputernya ada 50. Dua dulu deh yang beli Windows asli. Nanti mungkin 3 bulan kemudian baru beli Windows lagi. Klien saya yang di rumah sakit begitu. Saya bilang, harusnya pakai Windows asli. Tapi kalau belum sanggup, ya udah nggak apa-apa. Tetapi kalau ada pemeriksaan, biasanya kita bisa ya dipersalahkan. Oh gitu. Ya udah kalau gitu De Irvin, saya baru beli Windows nih, Windows asli baru 5. Boleh kan? Nanti yang lain juga pakai? Boleh Bu. Nanti kalau ada uang, kami beli lagi. Nah, klien saya gitu. Saya pahami dia. Kita beri pemahaman. Iya. Kadang ada juga klien yang sudah so tahu, alah nggak apa-apa pakai Windows bajakan aja. Ya sudah, itu konsekuensi mereka. Gitu. Mereka sadar. Gitu ya. Nah, terus kalian pakai SQL Server nih, database-nya. Kami pakai SQL Server, Microsoft punya. Kalian harus tahu dong, berarti kalian akan pakai Microsoft SQL Server yang asli. Berapa tuh harga SQL Server? Mungkin di atas 30 juta. Ya kalian harus tahu, klien harus tahu. Apa jadinya kalau lisensinya nggak diperpanjang apa? Ya harus cari tahu itu. Ya, ada cost nggak yang muncul?
gitu. Kalau saya, karena kebanyakan saya segmennya itu perusahaan-perusahaan menengah, mereka berhemat di biaya IT, nggak selalu mereka tuh bisa belanja besar. Jadi kebanyakan kami pilihkan solusi-solusi yang open source, tapi yang baik punya. Contoh database-nya kami pakai PostgreSQL ataupun MariaDB atau MySQL, itu boleh ya. Sebentar, saya sign dulu. Oke, lanjut ya. Kemudian bahasa yang cukup stabil dan banyak library-nya yang nggak bikin banyak pusing. Kami pakai Java, itu juga open source. Meskipun sekarang kalau mau pakai Java yang free itu biasanya kita download dari Adobe OpenJDK ya, karena kalau Java yang dari Oracle sekarang akhirnya sudah ada lisensinya, harus bayar. Jadi kita pakai yang OpenJDK gitu. Ya, harus lihat konsekuensi-konsekuensi seperti ini. Atau kalian bilang, kami pakai SQL Server, Pak, tapi SQL Servernya yang Community Edition. Baca dulu lisensinya. Jangan-jangan itu nggak boleh untuk keperluan komersil. Kami developnya pakai .NET, Pak, tapi .NET Visual Studio-nya yang community misalnya atau apa. Padahal kalian developer. Lisensinya harusnya beda, umpamanya ya. Nah, hal-hal kayak gitu harus diketahui. Kami pakai tools gini, cuma tools ini kudu bayar misalnya. Nah, dan lain-lain. Gitu ya. Kami pakai template, Pak, tampilan UI-nya pakai template web, tapi template-nya nih dibeli sekian $. Oh, silakan. Tapi dia mendukung HTML5 kan, dia mendukung JavaScript kan, dia nggak pakai hal-hal yang aneh-aneh sehingga kali aja 2 tahun kemudian kalian mau pakai lagi template itu udah nggak bisa, nggak kompatibel, umpamanya gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah seberapa jauh software itu akan di-maintain, dikembangkan. Kalau software itu usianya mungkin hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya nggak apa-apa lah pakai teknologi yang nggak terlalu dipertimbangkan. Tetapi kalau kalian akan kembangkan software itu sampai jangka panjang, pilih-pilihlah teknologinya. Sebenarnya pendekatan software development yang modern memungkinkan kalian melakukan mixing kok. Contoh bisa aja, saya bikin suatu modul purchase itu pakai Java. Terus modul sales teman saya bikin pakai .NET. Terus ada fitur baru, notification, push notification, ya customer portal itu dibikin pakai teman saya pakai React. Boleh nggak sih? Boleh aja. Boleh kok. Tetapi semua kembali ke arsitekturnya bagaimana, teknik deployment-nya gimana, masing-masing program yang beda itu komunikasi gimana. Oh, kita pakai nembak API, Pak, atau kita pakai GraphQL. Boleh, itu semua harus ditelaah. Itulah sekarang semua kompleksitas dari perkembangan dunia software development. Tetapi hal itu juga yang menambah menarik dan munculnya demand akan tenaga-tenaga engineer yang bisa ini, bisa itu menjadi terbuka gitu. Ya. Oke, itulah sedikit dari saya yang ternyata nggak sedikit juga ya, 1 jam lebih. Kita membahas tentang tier-tier komunikasi, single tier, 2 tier, 3 tier, N tier atau multi tier, dan pemilihan-pemilihan teknologi gitu. Ya. Tetap kita perlu ikuti perkembangan teknologi seperti apa, tetapi bukan berarti kita harus menguasainya semua. Contoh kalau saya dengar, sekarang ada Node.js, sekarang ada Vue.js, sekarang ada Nux.js. Oke, Vue.js, Nux.js itu tujuannya apa? Untuk tampilan. Node.js selain tampilan juga bisa bisa tulis server, bisa logic. Bedanya apa? Node.js itu mereka itu single thread, tidak multi thread misalnya. Keunggulannya di mana? Seperti itu. Berarti saya paham nggak tentang konsep konkurensi, konkurensi dan lain-lain. Konsekuensinya apa gitu ya, semuanya. Nah, itu perlu dipahami gitu. Ya. Kalau kalian lihat lulusan dari Stanford University, MIT, jurusan software engineering, computer engineering, informatics, ya sama, mereka belajar hal yang sama. Kalian belajar linglist, mereka juga belajar linglist. Kalian belajar mutual exclusion, mutex, semaphore, memory paging, mereka juga belajar. Kalian belajar cara bikin linked list, brute force, backtracking, mereka juga belajar, gitu. Ya, bukan berarti sana, mereka belajar IoT jenis baru, mereka belajar Docker, itu sebenarnya tinggal dipelajari aja, gitu. Ya. Oke, nah sekarang saya stop
screen sharing. Sekarang saya mau tanya dulu dari masing-masing kelompok untuk progres implementasi kalian bagaimana? Masih ada waktu ya? Kurang lebih kalau tadi saya hitung sama kelompok pagi itu ada sekitar 3 mingguan kalau kalian presentasi dari terakhir. Tapi ingat ya, jangan presentasinya semua kelompok dari terakhir plek numpuk ya, jangan juga, itu malah nanti berpotensi kena di kalian semua, penilaian nggak bisa maksimal apa malah jadi jelek ya. Kalian bagaimana? Kelompok-kelompok ada kendala di dalam ini pengerjaan? Mungkin saya cek dulu dari kelompoknya secara berurutan ini aja yang ada di Google Meet-nya saya. Kelompoknya Hanjaya, bagaimana? Ada kendala? Kalau kalian ada yang mau, Pak, kalian mau tunjukin ini gimana baiknya, mau share screen, silakan aja. Dari kelompoknya Hanjaya dulu, ada masalah nggak? Ini Pak mau tanya soal arsitekturnya. Apa yang dipakainya apa aja? Boleh. Itu ya. Bagaimana maksudnya? Kalian mau pakai arsitektur bagaimana? Alessandro mungkin bisa jelasin. Lebih ke strukturnya sih Pak mungkin. Mau nanya kalau kita perlu pisah dari bounded konteks gitu atau enggak, atau gimana gitu Pak? Iya, sama seperti yang saya pernah contohkan itu, jadi kalian pakai bounded konteks, kalian pakai bahasanya apa misalnya, atau frameworknya? Pakai Go Pak, atau mungkin saya sekalian share screen Pak? Boleh. Okay. Setiap objeknya beda. Oke, sudah muncul. Nah, yang sekarang kita di modul, ada isi modulnya di sini. Bagus, sudah baik. Misal customer, kita bikin controller, terus di presentation nih cuman mapping URL ke controller kan. Berarti tampilannya sendiri di mana? Kita pakai pisah Pak, pakai Vue.js di beda repo. Gitu. Kalau gitu, sebenarnya saya lebih begini, secara overall yang kalian bikin ini udah bagus. Secara struktur sudah menerapkan layered architecture dari sisi struktur layer ya. Mengenai tadi arsitektur style, communication style, ini kalian tergolong 3 tier ya. Itu sudah oke juga, kebanyakan memang begitu. Nah, tapi file URL mapping.go ini saya nggak menyarankan dia di dalam package presentation, kurang tepat. Tetapi kita bilang ini di package, kita bilang aja API root, nama package-nya. Atau kita bilang, ya API root, nggak apa-apa. Di di modulnya ya Pak, tetap posisinya di sini, cuma ganti nama aja Pak ya? Iya. Oke. Dan ada beberapa teknik juga ya, bahwa anggaplah kita rename itu si presentation jadi API root. Nah, ada juga satu pendekatan di mana folder itu, API root itu kita nggak taruh di dalam modulnya customer, tetapi kita keluarin, kita bikin satu modul dengan nama sendiri, misalnya barangkali API begitu, atau application gitu. Tapi kalau mau taruh di dalam sini juga menurut saya masih nggak masalah kok. Oke Pak, kalau yang sekarang setiap modul ada seperti itu. Apa namanya, routernya sendiri, terus digabung di sini sih Pak, di yang app levelnya. Oke. Gitu. Ini kayak ikutin gambar yang kemarin Pak, yang ada satu objek dibagi 3 gitu. I see. By the way, apakah kalau kalian punya disatuin di URL mapping.go, apakah mungkin nggak perlu kalau gitu URL mapping di setiap modul? Atau apa manfaatnya kalau ada URL mapping di setiap modul? Kemarin dipisah aja sih Pak, soalnya kan ini dibikin modular, jadi sekalian gitu. Oke. Dan biar nggak terlalu rame di sini. Oke. Yang jelas kalian harus tetap berpedoman pada fleksibilitas. Seandainya kalian sudah berjalan, ini anggaplah ini pekerjaan real project ya. Mungkin proyek ini 8 bulan.
Mungkin di bulan keempat tiba-tiba kalian berpikir, ini seharusnya URL mapping nih nggak perlu dipisah-pisah, cukup jadi satu aja di file ini URL mappings.go gitu ya. Nah, nggak masalah, kalian boleh kok mengubah hal-hal seperti itu. Nah, tinggal kembali ke tools yang kalian pakai, memungkinkan nggak kalian mengubah itu secara cepat gitu ya. Oke, so menurut saya ini nggak masalah, sudah baik. Boleh saya tahu di dalam file controller itu isinya apa? Controller.go. Saya udah agak lupa. Ini saya belum implement full, cuman ini kita isinya cuma parsing ID, terus dia manggil service get customer gitu Pak. Bagus, iya betul seperti itu. Terus di service dia manggil DAO, data access object, dia nge-get. Nah di DAO-nya ini dia nge-query, terus dia masukin ke object. Iya seperti itu. By the way, kalian kasusnya tentang apa? Tentang fashion, millennial fashion Pak. E-commerce. Oke. Iya betul. Oke, menurut saya sudah baik. Ada pertanyaan Pak, kalau misalkan untuk ininya objeknya beda objek, beda arsitektur dimungkinkan nggak ya Pak? Jadi kan kalau misalkan untuk customer sama produk itu banyak diganti, jadi misalkan pakai MVVM gitu Pak. Kalau yang transaction nggak banyak diedit, jadi pakai yang lain, pakai MVC mungkin ya Pak. Nah, itu boleh aja. Oke Pak. Jadi misalnya memang ada salah satu folder, misalnya mungkin folder transaction, di dalamnya itu, jadi kan ini kan strukturnya modul, terus misalnya customer, product, transaction. Nah, di dalam transaction itu, dia selain punya controller, data, domain, presentation, ternyata juga ada folder model misalnya. Terus ada folder lain, helper, apa lain-lain. Boleh kok, boleh. Gitu. Nggak wajib tuh paten, wah nggak boleh di dalamnya setiap modul tuh hanya ada control, data, domain, presentation, selain itu nggak boleh. Boleh aja. Gitu. Oke, baik Pak. Pak Irvin, mau nanya, kalau misalnya nih kita mau implement data mapper, kan di layer data ya Pak ya? Iya. Itu kita bikin file lagi gitu ya? Ini udah yang kalian bikin udah data mapper ini. Cuma mungkin harusnya namanya customer DAO ya, gitu. Oke. Ini DAO yang ini khusus untuk melakukan mapping dari data entity ketika mau disimpan ke database relasional, ya dalam bentuk query-query gini. Nah, itu dia sudah tergolong data mapper, gitu. Dan di dalam data DAO ini sebaiknya hanya yang terkait dengan customer saja. Nanti yang produk, DAO-nya ya hendaknya terkait produk aja. Nah, nanti yang transaction nih, kalian akan butuh misalnya cari semua transaction dan kalian pengen return-nya itu nama customer, tanggal, nama barangnya apa. Padahal untuk nama customer itu adanya di customer DAO. Boleh nggak sih di dalam transaction DAO itu kita ngebaca selectable-nya customer? Kalau saya pribadi saya lakukan hal itu dalam project saya. Tetapi kalau secara cara baiknya ya best practice di luar sana tuh mungkin nggak terlalu baik. Caranya harusnya adalah ketika kita query table transaction, kita kan hanya dapat ID customer-nya aja kan. Lalu untuk mendapatkan nama customer ini kita query melalui, jangan kita yang query tapi kita minta ke kelas DAO-nya modul customer. Langsung pakai DAO-nya Pak? Iya, tapi kan jadi nggak efisien kan. Kita nggak bisa query join, padahal secara teori kita harusnya bisa query join. Sekali query langsung dapat. Ini kita cuma query table transaction. Baca row pertama, ID customer-nya ini. Dari ID itu panggil lagi DAO. Suruh cari namanya siapa. DAO, query lagi. Jadi nggak efisien. Iya kan? Padahal kalau kita query join, query table transaction, inner join customer, on ini sama dengan ini, itu kan lebih efisien. Memang selalu, jadi jawabannya gini, memang selalu pemilihan arsitektur itu ada trade-off-nya. Ada apa trade-off itu istilahnya apa? Kayak ada dampak untung ruginya. Kalau kalian nggak pakai join, bukan berarti nggak boleh ada join ya, tapi katakanlah untuk query data transaction dan butuh nama, kalian nggak join ke customer, tetapi kalian
hanya dapatin ID customer-nya aja yang ada di tabel transaction, kemudian namanya kalian tanya ke DAO-nya customer, itu menjadi lebih lambat. Tetapi dari segi separation of concern, encapsulation itu jauh lebih bagus. Tidak ada side effect. Kalau tiba-tiba besok ada tabel customer namanya berubah dari kolom name berubah menjadi kolom full name misalnya, kalian cukup mengubah hanya di customer DAO. Kalian nggak mengubah di transaction DAO. Tapi kejelekannya adalah ya query-nya nggak sekencang kalau kalian di transaction DAO, kalian ada query tabel customer. Gitu. Nah, yang mana yang mau dipilih? Dua-duanya boleh-boleh saja. Terserah yang mana yang akan kalian pakai. Gitu. Ya. Pak Irvin, mungkin mau nanya lagi, misal kalau pemisahan bandit konteksnya gimana ya? Misal ada customer ada produk ditransaksi sama misalnya kita ada konteks refund, kan sama-sama ada produknya, itu gimana ya Pak? Oh, nggak apa-apa. Bahkan di transaction kan juga sudah punya produk kan? Nggak apa-apa. Di dalam transaction kalian kan boleh mengimport kelas atau objek yang ada di dalam package produk. Tinggal di use aja, tinggal di import aja. Oh, jadi kita nggak perlu implement modul customer ya Pak ya? Nggak perlu. Contoh Transaksi lihat ya. kalian punya transaction. Coba buka kalian punya transaction tuh ada kelas apa? Misalnya Kalau di objeknya sih, domainnya. Ini cuman ininya aja. Nah, struct ini dia boleh berupa komposit kan? Contoh itu customer, kalian jangan pakai customer ID, tapi kalian benar-benar customer dan tipenya adalah bukan int 64 tapi tipenya adalah customer. Iya itu. Iya. Begitu. Dan mungkin harus diimport. Import dari modul customer domain gitu. Oke, Pak. Jadi ini kan sudah tergolong sebenarnya. Jadi boleh kok kalian cross ke bounded context yang lain, boleh. Oke. Tapi di struktur foldernya kita nggak perlu implement bounded context ya? Strukturnya tetap per Ini modul. sudah tergolong mengimplementasikan bounded context. Bounded context-nya kalian customer, product, transaction, wishlist, ya. Jadi sudah tergolong kok. Oke, Pak. Itu aja mungkin, Pak. Iya. Kalau dari saya. Oke, kalau gitu. Makasih, Pak Irvin. Ya, sama-sama. Oke, terus untuk kelompok lain, kelompoknya kok posisinya berubah ya? Oh, berdasarkan daftar abjad aja deh. Kelompoknya Albertus Kevin, sebentar anak-anak, kita absen dulu ya. Sudah absen belum? Belum. Saya share screen ya. Tadi siapa yang putus-putus itu ya? Markus ya. Markus sudah join belum? Jika LM belum. Sebentar ya. Kalau gitu Markus saya anggap izin aja. Karena tadi gangguan. Terus tadi yang kena kick siapa ya? Alexander ya. Stefanus Felix tadi. Iya. Stefanus sudah balik belum? Stefanus, sudah ya, kamu udah balik ya. Oke, silakan ini barcode-nya. Sembari silakan ada kelompok siapa yang mau bertanya atau mau share screen, silakan aja.
Udah 19, masih ada 8 yang belum absen. Minus 1, 7 lah. Oke, sisa 6. Oke ya, saya absen manual ya. Yang belum, Budiman ada? Pratama? Iya. Pratama, Anthony, Albertus Kevin tadi ada kan ya? Anthony Wijaya, Pratama, Nicholas Nathanael, ada nggak? Oh ini ada yang chat, sorry ya. Keisha, oh ya Keisha di kelas sebelah. Brain Hamdo, Markus Manuel. Keisha di kelas 11. Berarti sisa ini nih. Pratama, Anthony, Nicholas, Brain. Ada nggak nih yang saya panggil? Anthony, kamu nggak menjawab. Pratama nggak ada. Terus siapa lagi tadi satu tuh? Brain, Hamdo, Nicholas. Brain hadir, Pak. Oke, thank you. Nicholas. Hajikan nggak ada. Oke, absensi sudah semua. Salah. Kezia coba sekali-sekali chat ke Verda kalau kamu punya kontaknya, dia gimana kabarnya. Oke, ada ya. Oke, silakan dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan. Kalau memang belum ada ya nggak apa-apa, silakan dilanjutkan implementasinya. Kita masih ada waktu minggu depan ya untuk diskusi. Minggu depan sebenarnya saya sudah nggak ada penyampaian lagi, kecuali ada hal baru, wawasan apa yang mungkin saya perlu share, saya akan share. Setelah itu sudah mungkin sedikit sharing juga tambahan. Saya biasanya ya mengetahui adanya hal-hal baru, teknologi-teknologi baru. Pertama adalah saya ikutan dalam asosiasi. Ikut bergabung dalam asosiasi itu penting. Saya mungkin tulis di sini ya. Jadi pertama, dari mana kita senantiasa update dengan perkembangan terbaru. Ya, kalau saya nomor 1 ikuti asosiasi profesional. Yang saya ikut di sini ACM. Ya, itu nggak terlalu mahal, per bulan, per tahun itu 200.000 lebih, karena Indonesia negara berkembang, kalau negara Amerika barangkali hampir 1 juta kali ya. Tetapi kalau kalian sudah bekerja, sudah punya gaji, itu nggak seberapa, barangkali itu setara dengan kalian pergi makan atau traktir seseorang gitu, traktir kekasih, itu bisa lebih mahal daripada biaya asosiasi ini ya. Jadi ikuti, mau ACM, mau IEEE, setahu saya yang populer itu 2 ini. Saya pakai ACM ya. Nah, terus 2, jadi di asosiasi ini biasa ada update-update berita. Dan karena mereka asosiasi profesional, beritanya itu relatif bisa kita percaya, lebih bisa kita percaya kredibilitasnya. Kita juga punya informasi ke jurnal, seminar-seminar terbaru, conference terbaru, yang memang konferensinya mereka itu bukan sekedar conference supaya
dosen atau praktisnya dapat poin, tetapi benar-benar conference yang tujuannya itu mengembangkan keilmuan perkembangan bidang IT, ya, software development, itu saya ikuti. Yang kedua, saya ketahui apa istilahnya ya, situs-situs berita yang kredibel gitu ya. Kemudian ketiga ya tentunya pertemanan yang relevan. Bukan berarti kalian nggak boleh berteman dengan yang nggak relevan dengan bidang kalian, enggak, saya tentu berteman juga dengan semuanya. Tetapi kalau ada hal tertentu, biasa saya sama teman, sorry ya ini suka ke scroll, sharing, gimana kalian di sana pakai apa? Atau teman saya bilang, Vin, pernah dengar Terraform nggak? Apa tuh Terraform? Wah, ketinggalan kamu, sekarang lagi rame banget tuh orang ngomong Terraform. Oh gitu, googling lah, oke gitu ya. Ya saya lihat, oh Terraform tuh kayak gini, bukan berarti kemudian saya, oke yuk kita pakai Terraform, ya enggak. Saya tahu, oh ada perkembangan ke sana. Kenapa ya Terraform tuh muncul? Oh karena gini-gini. Oh jadi kapan tuh orang biasa pakai Terraform? Oh kalau dia mau melakukan hal gini-gini, ya gitu. Ya kalian ketahui ini. Nah saya biasa untuk situs-situs berita yang kredibel, saya repot kalau saya buka satu-satu. Jadi saya biasanya kalau di HP itu saya install kayak namanya Flipboard. Flipboard ini kemudian saya subscribe ke bidang-bidang terkait dengan seperti software development, kemudian programming, ya. Misalnya saya mau subscribe di topik apa, ya kan? Software development, programming, terus mungkin agile, terus mungkin komputer. Ya, yang saya tertarik. Tentu ada hal-hal lain barangkali seputar entrepreneur, saya juga ikut. Ada berita apa, terus mungkin terkait dengan popular science, saya juga mungkin sign up kayak gitu. Saya mengandalkan dari hal-hal kayak gini. Saya nggak ngandalin dari Line News, ya. Saya nggak ngandalin dari situs kayak Viva atau apa yang mungkin berita-beritanya itu lain, itu berita-berita lain. Tapi kalau saya mau butuh yang kredibel, saya mengacu ke yang ini biasanya. Dan itu sejauh ini sudah cukup. Kalau situs-situs berita yang umum seperti Kompas, Detik, ya saya lihat juga kebanyakan mereka mengutip kok dari, ya, biasa ada satu berita saya sudah dapat duluan, tapi sumbernya bahasa Inggris, biasa selang 1-2 hari kemudian muncul di dalam koran lokal yang mungkin sudah diterjemahkan atau apa. Tapi biasa kalau itu kan biasa berita-berita teknologi yang umum ya, tapi kalau yang hal-hal baru, kayak dulu gimana perkembangan sebelum Slack sekenalnya sekarang, saya sudah pakai Slack. Dari mana saya tahu itu? Ya dari berita-berita ini, saya lihat perkembangannya apa. Dari mana saya tahu dulu sebelum Trello terlalu populer, saya sudah pakai Trello. Bukan karena saya tahu duluan, tapi saya diberitahu juga dari ya situs-situs ini, gitu. Ya. Saya pakai Flipboard kalau yang di Android maupun di iOS itu ada, bisa. Ya. Yang lain kalau yang terkait dengan teknologi Java, sebenarnya bukan cuma Java, tetapi terkait dengan dunia enterprise application, biasa saya di situs DZone. Ya. Ini ada Microsoft Azure. Tapi nggak semua artikelnya itu bagus juga ya. Ada kadang artikelnya yang ya penulisnya juga cuma nulis sekenanya, nggak terlalu mendalam, atau kadang ada sedikit kekeliruan. Jadi kembali ke kemampuan kita menyerap informasi. Ya. DZone ada saya ikut. Terus selain DZone, apa lagi? Ya. Di sini yang saya mulai tahu serverless, terus saya juga tahu tentang informasi seperti apa sekarang, low code atau no code gitu ya, perkembangannya seperti apa ya, ada. Terus channel YouTube, oh ya, saya juga ikut beberapa follow tokoh-tokoh ya yang berpengaruh dalam perkembangan bidang software development. Contoh saya follow di Twitter itu Bob Martin, ya. Saya follow Bob Martin, Uncle Bob yang bikin Clean Code. Saya follow Martin Fowler, oke, yang bikin istilah kayak refactoring dan lain-lain. Saya follow Kent Beck, ya, ini developer. Saya follow Grady Bock, ya, yang pencipta teori-teori object-oriented analysis dan lain-lain, ya. Saya follow Ivar Jacobson, ya. Saya lupa Ivar Jacobson punya atau enggak Twitter.
Dari sini saya juga bisa melihat mereka hal-hal apa gitu ya. Jangan kalian follow-nya cuma artis doang ya. Tentu silakan, tetapi kalau kalian pengen juga senantiasa relevan dengan bidang profesi kalian, ya tentu otomatis kalian juga akan punya hal kayak gini gitu ya. Channel YouTube yang kalian tahu yang istilahnya tuh bukan cuma YouTube-nya menjiplak-jiplak punyanya orang lain gitu ya, ditranslate atau pakai bahasa yang computer generated itu ya, itu saya ikuti juga. Kalau terkait dengan kayak domain driven design, saya ikuti di Europe, dari Eropa. Nah, domain driven design ya. Cuman ini channel YouTube-nya ada yang gratis. Di Bob Martin apa ya, Uncle Bob punya situs saya lupa wah saya lupa apa. Nanti dicari tahu lah ya. Itu ada hal-hal kayak gini ya, gitu. Ini untuk saya menambah wawasan. Kalau saya mencari sesuatu, ada error atau apa ya, saya juga googling. Kadang larinya ya ke Stack Overflow atau kadang ke mana gitu. Ya, di situ kita senantiasa up to date. Tapi apakah semua perkembangan itu saya baca? Enggak juga. Saya lebih spesifik ke bidang rekayasa perangkat lunak, maka saya lebih banyak hal-hal yang terkait perangkat lunak. Contoh kayak gini, how Facebook is using AI to improve voice. Saya nggak terlalu tertarik, gitu ya. Saya tahu ini hal yang baik, oke. Mungkin saya lebih tertarik lihat Bool Time Boot. Apa ini? Refine Java Framework. Oh, ada apa? Oh, 7 benefits on microservice. Oh, mungkin ada hal baru yang saya belum tahu, saya pengen baca. Gitu ya. Terus apa lagi? 7 best Angular component libraries. Angular ini kan selesai Angular JS untuk komponen UI. Saya nggak terlalu tertarik gitu. Scrum, boleh nih, saya pengen baca. Ada apa ya? Nah, gitu. Kalau kalian tertarik dengan semua hal, ya bagus, silakan. Tetapi seiring bertambahnya usia, biasanya kalian akan menjadi terspesialisasi. Ini mirip kayak seorang dokter. Seorang dokter akhirnya ambil spesialis, dia spesialis jantung. Ketika dia spesialis jantung, dengan waktunya aja itu dia sudah fokus pada spesialisasi perkembangan penyakit jantung dan pembuluh darah. Apakah dia sempat mengikuti perkembangannya dokter mata, spesialis mata? Ya mungkin tidak, gitu. Ya, nah itu saja. Jadi kalau kalian ada mengambil mata kuliah critical thinking ya, itu istilahnya cari tahu juga source yang kalian pakai itu kalian bisa evaluate, gitu ya. Bagus enggak, apa enggak gitu. Ya, kalau ada hal-hal yang kalian ketemu, ada informasi baru kalian ketemu, kalian mungkin pengen bookmark, gitu ya. Iya, kalau situsnya masih ada, kalau enggak, ya kalian rangkumkan itu ke dalam blog pribadinya kalian. Kalian nulis blog, kalian tuangkan hal-hal itu, gitu ya. Jangan lupa kalian tuliskan narasumbernya mana, gitu. Ya. Baik anak-anak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan, ada pertanyaan lain barangkali? Sepertinya belum ya. Ya, harap perhatikan. Oh ya, Michael, bagaimana? Mau bertanya soal yang tugas besar, Pak. Sorry, dari tadi tuh saya ngomong saya nggak present layar ya. Iya, Pak. Tunggu nih, saya present bentar ya, 2 menit Michael. Oke, Pak. Ini yang saya masuk ya tadi tuh, situs seperti dzone, situsnya dzone.com. Kadang saya lihat-lihat ada apa gitu ya. Ada domain driven design, ini kalau terkait dengan software design dan lain-lain. Cuman ini nggak ada artikel ini, kalau nggak salah situs buat kalau mereka bikin workshop seminar. Tapi di YouTube-nya ada ya, videonya panjang 1 jam gitu ya. Terus saya ada memfollow orang-orang seperti gini ya. Ini yang tadi saya bilang, ikuti asosiasi profesional. Contoh kalau saya ACM, ada apa gitu ya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh ya. Nah, misalnya gitu. Ya. Bagaimana dengan situs Nano Pak yang menyediakan atau akun YouTube unboxing? Waduh, itu itu saya nggak ada follow gitu ya. Dulu itu zaman orang unboxing, sekarang sudah terlalu ramai, orang udah bosan ya. Oh, ada situs Pak, akun YouTube-nya ini dia ngebahas tentang Android versi terbaru. Waduh, itu dulu barangkali kalau bicara 5 tahun lalu, 10 tahun lalu saya tertarik. Sekarang sudah enggak, sudah terlalu mainstream. Hal itu otomatis belum ada lagi lompatan teknologi yang baru gitu. Ya. Baik, siapa tadi? Saya stop sharing lagi.
Michael tadi ya. Ya, Ya, Pak. gimana? Mau nanya Pak, kalau kan kita udah bikin UI-nya gitu ya Pak. Tapi Iya. ntar pas di implementasinya itu beda nggak apa-apa Pak? Beda dengan apanya? Beda sama yang udah direncanain Pak. Oh, contohnya mungkin tampilannya agak beda gitu. Iya, Iya. nggak apa-apa. Tapi jangan beda fitur. Maksudnya fiturnya bagaimana jadi apa gitu. Kalau beda sedikit nggak apa-apa, tetapi jangan drastis. Kami dari program rumah makan berubah Pak jadi program toko baju misalnya. Ya tidak seperti itu. Gitu. Oke Pak. Kalau ada yang kalian ragu boleh komunikasi ke saya Pak. Kami ada perubahan di bagian sini. Yang jelas perubahan itu bukan berarti tidak boleh ya. Tetap boleh. Tetapi kalau perubahan itu sekiranya terlalu major sehingga membuat saya harus menilai apakah hal itu boleh atau enggaknya, ya itu silakan dikomunikasikan gitu. Ya. Oke Pak. Sama mau nanya ini Pak, struktur foldernya itu Pak. Oh, bagaimana? Izin sharing ya Pak. Boleh. Udah ada Pak? Belum. Mungkin masih loading. Ya, udah mulai loading. Oke, udah muncul. Yang sini Pak, kita pakai PHP gitu Pak. Ada framework. Nggak pakai kayak nggak pakai Pak, PHP doang. Oke. Terus di sini folder utamanya ada app sama public gitu Pak. App sama public. App sama public. Iya Pak. Nah, ini di dalam app-nya kalian, ini ada yang file lagi kebuka, ini kan presensi model ya. Dia di dalam folder app models, terus presensi model. Ini untuk absensi karyawan. Iya Pak. Oke, coba buka foldernya yang di samping. Ya, apa Pak? Model. Nah, tentu ini kan masih akan ada model-model yang lain lagi ya, yang akan kalian bikin ya. Iya Pak. Pertama, nama kelasnya seharusnya nggak perlu karyawan underscore model, tapi cukup karyawan aja. Menu juga menu saja, tanpa harus ada embel-embel model. Kalau mereka sudah berada di dalam folder model. Jadi kalian nggak perlu repetitif menggunakan suatu penamaan. Hal yang kedua, hendaknya di dalam application ini dibagi berdasarkan bounded context. Jadi package-nya kalian akan jauh lebih baik kalau strukturnya itu dari atas kan app ya. App. Terus di dalam app itu ada HR. Di dalam folder HR baru ada lagi folder model misalnya. Dan di dalam situ ditaruhlah file karyawan. Gitu. Coba saya contohin. Ini kita nggak usah geser dulu. Jadi langsung aja di dalam app kamu klik kanan new folder. Programnya kalian tentang apa? Coffee shop ya? Iya, coffee shop Pak. Ya. Kita bikin atau beri nama domain deh, domain, nggak apa-apa. Domain, bagus. Bikin lagi subfoldernya. Kita beri nama misalnya HR. Oke. Terus masih di dalam domain, bukan di dalam HR ya. Jadi setingkat dengan HR. Di dalam domain, bikin lagi folder misalnya sales. Ya. Terus bikin lagi di dalam domain folder lagi namanya katakanlah product.
pakai Inggris saja. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, terus di dalam HR, bikin lagi folder. Kita bikin lagi folder. Ada 3 folder ya. Entity deh. Ini kalau kita mau mengacu ke contoh yang saya pernah buat. Entity. Terus ada folder lagi service. Bukan di dalam entity, tapi di dalam HR. Service, terus DAO. Gitu. Ya, itu jadinya service-nya di dalam entity. Nanti dipindahin. Ya. DAO. Jadinya mereka di dalam situ ya. Mungkin kamu bisa drag itu, drag and drop kalau nggak salah. Drag itu entity, taruh di dalam HR. Udah betul entity, sorry. Service yang di drag taruh di dalamnya HR. Iya. Nggak mau ya? Kamu masuk, Pak. Jadi nanti diubah aja di Microsoft Files itu, File Explorer. Kan bisa juga kan? Ya. Nah, barulah di dalam HR entity itu, entitinya HR, kamu taruh di situ file karyawan model. Jangan lupa dibuang kata-kata modelnya. Gitu. Bukan folder karyawan ya, tapi itu file karyawan PHP ya. Ya, Pak. Nah, gitu. Nah, apakah setiap domain, jadi kan ini kita di dalam domain HR, apakah domain produk juga punya struktur gitu? Entity, service, DAO? Iya, bisa. Apakah boleh hanya sebatas 3 itu aja, entity, service, DAO? Enggak, boleh aja kok ada folder-folder lain sesuai kebutuhannya kalian. Kalau kalian menganggap perlu untuk dipisahkan ke dalam folder tersendiri. Gitu. Oke. Tadi itu menanya. Nah, silakan ada pertanyaan lain. Oh, kalau ini Pak, kan misalnya karyawan PHP-nya udah ada di entity sini Pak. Iya. Tapi di controllernya udah ada gitu Pak. Mana kita lihat controllernya? Controllersnya. Karyawan PHP. Kalau namanya sama sih nggak apa-apa. Tapi sebaiknya di controller, sebaiknya namanya kita beri aja nama karyawan controller gitu. Atau karyawan CTRL. Oke, pertama kita lihat karyawan controller ini kelas karyawan extends controller. Controller apa itu yang dia extends? Controller yang ada di core-nya Pak. Di PHP ya? Yang di folder core-nya. Oh. Oke. Bisa lihat lagi tadi karyawan controller? Karyawan controller. Ya. Judul list karyawan. This view template, oke. Location ditambahkan sukses. Nah, ini kan dia boleh mengakses ya this model, karyawan model tambah data karyawan. Nah, ini hindari menuliskan kalian mengakses. Contoh di baris ini dulu deh, baris 5. Itu kan ada pemanggilan this tanda panah model. Ya, karyawan model. This ini itu terus model terus dalam kurung karyawan model, ini bisa bayangkan kalau nama file karyawannya kita kayak tadi rename karyawan underscore model, kita ganti menjadi hanya karyawan, tentu kalian harus mengubah juga di sini kan? Iya Pak. Nah itu repotnya. Jadi sebaiknya jangan memakai seperti gini. Tetapi kalian bikin kelas servisnya karyawan yang nanti diakses oleh si controller ini. Gitu. Kelas karyawan. Ini kalian ada push di GitLab atau GitHub nggak? Kalau ada mungkin saya bisa utak-atik di situ, kalian bisa lihat. Belum semuanya Pak. Oke. Jadi sebaiknya kalian punya kelas service dan dari controller itu ngomong ke service baru ngomong ke karyawan model
modelnya karyawan maksud saya, atau entity-nya. Gitu. Oh, berarti masuk ke service dulu gitu ya, Pak? Iya. Oke. Kalau nggak salah sudah ada contoh itu, saya taruh di Google Classroom ya, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu punya contoh itu, contoh implementasi layered arsitektur. Nah itu kalian bisa coba tiru, gitu. Iya, Pak. Oke. Mm-mm. Oh, udah sih, Pak, itu aja. Oke, baik. Nanti coba kita lihat lagi perkembangannya minggu depan, ya. Oke, Pak. Oke, terus ada yang lain barangkali mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Pak, Mhm. saya mau bertanya Pak, Iya. untuk kelompok saya. Boleh. Sekaligus mau share screen. Silakan. Udah bisa terlihat, Pak? Sip, udah bisa kelihatan. Jadi ini sebenarnya kita pakai Android, Pak. Oke. Kita sih mau nanya sama Pak struktur filenya. Nah, kalau di Android itu ya, aplikasi itu Android itu kadang dianggap sebagai salah satu antarmuka, sedangkan domainnya itu ada di server, kadang. Tapi bukan berarti kalian tidak boleh. Oke, jadi sekarang kalian bikin package com example Java application. Kenapa package-nya masih harus com example? Sebenarnya kan kalian boleh bikin tuh nama package-nya kelompok kalian. Oke lah, nggak masalah. So, kalian punya DB controller, terus model. Kalau ini aplikasi Android ya, dia ngomong kemana? Androidnya nih? Nembak API kemana? Nggak pakai API sih, Pak. Jadi pakai, kalau itu ya, jadi datanya kita input sendiri ke database lokal. Jadi langsung tembak ke database? Iya. SQLite, oh berarti database lokal. Tapi kalau mau tambahan pakaian baru, berarti seolah harus buka aplikasi SQLite baru kan? Terus compile aplikasi ulang. Iya begitu ya? Begitu, Pak. Apa Oke lah, anggap seperti itu. Meskipun sebenarnya untuk sebuah aplikasi mobile, memang agak aneh. Harusnya dia bisa ngomong ke server gitu ya. Oke, tapi anggap kita tetap seperti ini. Sama modelnya. Kalau gitu, sama bentuk implementasi yang maksud saya. Kalian di dalam com example Java application, silakan bikin folder lagi domain. Lalu dibagi-bagi di situ sesuai bounded konteksnya. Oh, jadi domain baru dalam domain ada model gini, Pak? Tidak, di dalam domain ada lagi pembagian. Misalnya produk, customer, terus sales. Baru di dalam setiap sales itu ada lagi entity-nya. Gitu. Cuma biasanya kalau arsitektur itu diterapin pada aplikasi Android kayaknya terlalu overkill. Android itu sebenarnya dia lebih ke arah UI, sehingga di Android itu sebenarnya dia isinya kebanyakan tuh presentation, controller, dan model. Tapi kalau kalian mau bawa ranah layered arsitektur itu ke dalam beserta domainnya ke dalam aplikasi Android, ya boleh-boleh saja, tidak ada yang sebenarnya menyalahkan, dan Android bisa aja menjalankan hal itu. Nah, jadi di dalam folder domain bikin lagi folder kayak yang tadi di kelompoknya siapa tadi? Michael Septian. Bikin bounded konteksnya kalian apa aja. Mungkin customer, terus inventory, sales misalnya. Nah, gitu. Purchase gitu. Baru si folder lagi. Iya. Bikin package lagi. Tadi udah sih, Pak, jadinya dia kayak gini. Nggak apa-apa. Itu tampilannya memang gitu. Bikin package lagi. Nah, cuma kamu hapus bagian customer-nya. Nah, backspace saja, customer diganti dengan apa? Misalnya produk atau inventory atau sales gitu. Produk. Nah, itu. Nah, apalagi bounded konteks yang lain sesuai hasil perancangan kalian kemarin.
Lalu nanti di dalam customer bikin lagi folder atau package itu model, service, untuk penyimpanan data ya DAO-nya gitu. Gap ini model si kelas-kelasnya sama akses database-nya. Akses database-nya kenapa? Maksudnya digabungin masing-masing gitu ya. Masing-masing ada jadinya. Jadi customer. Boleh. Jadi nanti customer.model terus ada lagi customer.dao gitu. Oke, Pak. Paling sama ini Pak, kan karena kita pakai Java, konsep OOP-nya harus ada yang standar aja atau gimana Pak? Standar seperti biasa kok. Nggak perlu sampai harus gimana banget. Pasti kalian punya kelas, pasti ada composition, atribut ya, private, public, udah seperti itu. Mungkin ada turunan barangkali, udah seperti itu. Oke Pak. Paling udah sih Pak, itu aja. Boleh. Iya Felix. Silakan, ada yang lain lagi mau bertanya? Pak, mau bertanya Pak. Oke. Jadi kan kelompok kita kan pakai PHP Laravel. Oke. Terus ada campuran juga pakai JavaScript buat Ajax-nya. Nah, JavaScript yang kita bikin itu tuh ada kayak ada semacam proses back-end gitu sih. Iya. Cuman back-end, cuma si script-nya ini cuma bisa disimpannya di folder publik gitu Pak. Itu nggak apa-apa? Dia screen-nya harus di folder public. Tapi di dalam JavaScript screen-nya itu ada pakai Ajax untuk nembak ke sebuah fungsi. Iya. Lalu yang tadi yang ada logik pemrosesannya itu di bagian mananya? Di Ajax-nya Pak. Berapa logik pemrosesannya itu? Kayak dia melakukan hal apa? Perhitungan. Boleh share screen aja Pak? Boleh. Kalau perhitungannya sudah masuk ranah bisnis, sebaiknya sih dia dipisahin. Kalian nggak perluan, untuk semua kelompok kalian nggak usah malu. Kayaknya kami strukturnya agak aneh atau apa. Justru kalian harus memanfaatkan saya. Tetapi harusnya dengan memperhatikan perkuliahan, harusnya sudah bisa juga kalian melakukan hal itu. Ya. Seperti ini Pak. Oke. So, quantity, total price, quantity kali price, ini sih masih perhitungan sederhana, nggak terlalu masalah. Ya, tujuannya dia menghitung total price yang didapat dari quantity kali price itu tujuannya apa? Kemudian dia set ke variabel total price. Ya, baru kemudian disimpan ke variabel total price, terus dikirim ke... Nah, Ajax-nya belum siap sih Pak, belum diberesin. Ini masih... Anggap nanti dikirim ke Ajax gitu. Iya Pak. Lalu Ajax kemudian panggil apa? Ajax nanti akan panggil yang ada di service PHP Pak. Oke. Baik, sebenarnya mungkin nggak mesti juga ngehitung quantity kali price itu dilakukan oleh Ajax ya. Mungkin oleh JavaScript. Mungkin si JavaScript-nya cukup mengirim data quantity, data harga, nanti si bagian back-end-nya, bukan back-end-nya, bagian apanya? Bagian kelas PHP-nya, yang bagian service-nya yang nanti melakukan perhitungan itu juga bisa. Kalau yang ini lebih ditujukan untuk ini sih Pak. Jadi kayak misalkan, misalkan ini kan bagian create purchase order nih Pak. Ya. Misalkan saya yang input di sini price-nya berapa? Ini price-nya misalkan 2.000, terus di sini quantity-nya 2. Kalau kita pencet add tuh jadi di sini kalkulasi gitu Pak. Tujuannya sih, Pak. Jadi untuk keperluan di layar juga ya? Oke. Sudah tepat. Berarti nggak apa-apa Pak ya? Taruh di publik. Nggak apa-apa. Sebenarnya nanti kita lihat lagi kalau sudah ada berkembang, saya ada masukan-masukan, kita bisa sesuaiin. Gitu. Itu aja sih Pak. Iya. Jadi stop sharing. Oke. Ada kelompok lain? Silakan kelompok lain kalian melihat tadi masukan yang saya berikan ke
kelompok-kelompok yang tadi bertanya, kalian boleh terapin juga kalau ada kasus serupa di tempat kalian, gitu. Ya. Baik. Terus, ada apa yang saya belum sampaikan ya? Kayaknya sudah sih kalau dari sisi saya. Baik, anak-anak. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau memang sudah nggak ada, oke. Masih ada waktu 1 jam, mungkin kalian mau melanjut diskusi atau melakukan yang lain, silakan. Tunggu dulu, saya stop recording. Jangan lupa waktu penyelenggaraan final itu sampai dengan akhir pelaksanaan UAS. Ya, silakan janjian, waktunya mungkin relatif fleksibel. Nanti setiap individu akan ada ditanya terkait program sebagai penilaian seberapa dia menguasai program tersebut. Jangan ada, Pak, saya hanya mengerjakan bagian fitur ini aja, jadi yang lain saya nggak tahu gitu ya. Enggak, kalian harus menguasai semua. Toh skopnya belum besar-besar amat kok. Lagian skopnya, misalnya nih, saya kerja mungkin sama Michelle. Saya kerjakan bagian data employee, Michelle kerjakan bagian data produk. Tetapi kalau kita sudah sepakat, kita alurnya gini ya, dari controller ke sini. Tiba-tiba sekarang saya ditanya, coba Irvin jelasin modelnya produk gimana? Oh oke. Berarti kita lihat dulu Pak tampilannya produk, misalnya ini view-nya. Oke, ini kalau diklik simpan, dia manggil fungsi ini. Nah, sekarang kita ke controller. Saya liatin controller produk, karena pasti Michelle mengerjakan mirip seperti yang saya juga kerjakan, cuma saya bagian HR, tapi saya ngejelasin sedikit yang punyanya Michelle, nggak apa-apa, gitu. Atau mungkin saya bilang, oke Pak, bagian ini sebenarnya yang mengerjakan Michelle, tetapi saya mengerti alur cara kerjanya, jadi begini. Nah, itu yang disebut kalian semua menguasai. Nah, itu menjadi nilai pribadi UAS. Tapi di dalam mata kuliah ini, komponen UAS itu nggak sebesar komponen hasil output pengerjaan tugas besar kalian. Gitu. Ya, itu aja yang saya perlu informasikan kembali. Barangkali sudah lupa atau mungkin saya memang kelewat, belum pernah sampaikan itu. Baik, dari saya itu saja. Kalau nggak ada lagi, kita bisa akhiri. Selamat melanjutkan dan sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, minggu depan kita masih ada pertemuan terakhir. Ya. Oke, selamat sore anak-anak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Terima kasih Pak. See you. Pak. Iya.